Kembali dalam program Cerita Muslimah di MKTV masih bersama Bunda Irati dan tema kita kali ini adalah tentang kesedihan yang Allah Ta'ala sukai. Baik Bunda, ini kembali kita karena programnya memang tentang cerita muslimah, berbagai macam pernak-pernik cerita yang ada di dalam dunia muslimah. Ada satu kasus yang mudah-mudahan kita bisa ambil hikmah dan ibrohnya bersama gitu ya Bun ya. Jadi ada seorang muslimah yang bekerja di luar negeri ya Bun ya gitu, memutuskan untuk menikah karena memang usianya sudah tidak muda lagi. Singkat cerita berkenalan dengan orang kita, maksudnya masih di Indonesia juga gitu ya Bun ya. Kurang lebih dalam jangka waktu 1 tahun gitu ya Bun. Tapi dalam ceritanya itu kurang lebih mau mendekati bulan depan saat wanita tersebut, muslimah tersebut ulang tahun, itu adalah hari yang dicanangkan untuk pernikahan mereka gitu ya Bun. Di bulan kemarin ternyata terbukalah kalau calonnya ini yang sudah diperkenalkan ke orang tua perempuannya juga gitu dan mengakunya adalah seorang duda, ternyata masih mempunyai istri satu. Kemudian terbuka lagi ada istri sirinya lagi. Nah, kemudian dalam perjalanan mau menikah ini mungkin mereka punya ups and down, itu ada naik turunnya. Dan ketika lagi turun ternyata dikasih silent treatment, jadi didiemin aja tuh Bun gitu, maksudnya itu nggak dibalas, telepon nggak di segala macam. Dan ketahuan dalam masa silent treatment itu ternyata si calonnya ini menikah. Itu jadi ada 2, 3. Yang silent itu perempuannya atau laki-lakinya? Laki-lakinya, silent treatment muslimah yang bekerja di luar itu. Dan ketahuan dari screenshot cerita dan sebagainya waktu itu tuh selama silent treatment itu ternyata perjalanan menikah dengan yang ini gitu. Wajar lah kalau misalnya dibilang muslimah itu sedih dan lain sebagainya gitu, maksudnya tuh pengen ke Allah, sudah berdoa pengen dipertemukan dengan yang terbaik gitu ya Bun ya, sudah diperkenalkan ke orang tua, sudah baik-baik semua jalannya, sudah mau menikah, sudah mengeluarkan uang untuk bikin pernikahan dan lain sebagainya gitu ya Bun, tapi akhirnya harus menjumpai kenyataan seperti ini. Wajar ketika akhirnya di media sosial curhat dan lain sebagainya, tapi mungkin di sana juga ada hal yang ketika harus memperlihatkan istri siri dan lain sebagainya gitu, membandingkan dan lain sebagainya, mungkin itu satu hal yang tidak kurang bijaksana juga gitu. Sedangkan kalau misalnya kita berbicara tentang kesedihan yang Allah Ta'ala sukai, ini implikasinya gimana nih Bun dengan cerita ini? Silakan Bun, ini kejadiannya apa ya Bun ya? Iya, jadi sudah saya uraikan dari awal tadi, kita itu sedih itu manusiawi. Banyak orang hari ini sedih, bahkan sampai menangis karena masalah-masalah yang dihadapi, karena datangnya sesuatu yang dia tidak sukai, dikhianati, dibohongi, rugi secara materi dan moral gitu. Dia sedih, itu wajar. Dia menangis, itu manusiawi. Kemudian banyak juga orang-orang yang memang terzolimi dari kasat mata kita manusia, terzolimi dan itu sangat menyakitkan. Itu betul, itu benar gitu. Memang itu adalah sudah sunatullah, bahkan Allah sudah firmankan itu bahwasanya kita ini akan diuji dengan yang buruk dan yang baik. Al-Anbiya ayat 35. Jadi diuji dengan yang baik dan yang buruk gitu. Kita ini harus yakin. Jadi tidak ada satupun di antara kita yang tidak dapat ujian gitu. Hanya ujiannya bentuknya beda-beda. Ada yang sakit, ada yang bangkrut, ada yang karena pasangan, ada karena anak, karena pekerjaan dan seterusnya. Dan semuanya efeknya pasti sedih. Yang tidak enak itu pasti sedih gitu ya. Dan ingat hadis yang Rasulullah sampaikan dalam hadis Imam Bukhari Muslim tadi adalah tidaklah seorang hamba itu dia lelah gitu, lahir batin, dia kecewa, dia khawatir, dia sakit gitu ya,
bahkan tertusuk duri sekalipun itu menghapus dosanya. Harus yakin bahwasanya perihnya ujian teteh yang tadi itu, muslimah yang tadi itu adalah salah satu cara Allah sedang membersihkan dosa-dosa dia. Sayangnya gitu ya, sayangnya saat dia menunggu pertolongan Allah, dia mensikapinya dengan tadi teteh bilang tidak bijak. Dia mengumbar aib, dia bisa bergibah di media sosial. Dia kan orang itu kalau membuka aib, satu bisa jadi validasi. Dia butuh pengakuan, dia butuh pembelaan. Yang kedua adalah dia ingin menjatuhkan pihak yang di sana, istilah lawannya dia ingin jatuhkan itu. Maka dia mati-matian membuka aib itu. Yang ketiga adalah dia sudah tidak punya rasa malu. Dan yang keempat adalah ya jiwanya memang tidak sehat gitu ya. Seharusnya dia larilah kepada Allah. Tapi kan orang memang berbuat sesuai dengan pemahamannya, ilmunya, keyakinannya. Harusnya dia larilah kepada Allah, ngadulah kepada Allah. Tapi lebih tinggi lagi adalah dia harus alihkan itu sedihnya, bukan sedih kehilangan laki-laki itu, bukan sedih karena ruginya ratusan juta karena dikasih kepada laki-laki itu, bukan sedih sakitnya karena dikhianati, bukan. Tapi bisakah dia alihkan rasa sedih itu karena dosa-dosa dia di masa lalu? Bisakah dia sedih karena dia sudah banyak berkhianat kepada Allah? Bisakah dia sedih tentang masa lalunya, begitu banyak kewajiban yang dia tinggalkan? Bisakah dia bersedih sakitnya, remuknya hati ini karena begitu banyak waktu sia-sia, tidak ada sedikit pun memberi manfaat untuk kehidupan akhiratnya? Kalau dia bisa alihkan itu, dia akan silent, dia diam, dia tidak butuh validasi, dia tidak butuh curhat ke siapa-siapa. Cukuplah dia dengan Allah saja. Kenapa? Karena Allah satu-satunya dia tempat mengadu, meminta tolong, dan yang tahu aib segala macam dirinya hanya Allah. Kalau dia bisa sampai meneteskan air mata remuknya karena dosa itu, maka dia akan mendapatkan ketenangan yang luar biasa, dan dia nanti akan Allah berikan ketenangan luar biasa, dan dia sudah tidak akan lagi disibukkan dengan kejadian itu dan rasa sakit itu. Justru dia akan jatuh kepada rasa syukur. Kenapa? Ya, jawaban atas doa-doanya, dia diselamatkan oleh Allah. Andailah dia menikah, kebayang nggak? Oh, di sana dia masih ada istri, ya di sana masih ini, di sana dia akan semakin terpuruk, tersiksa. Tapi Allah sayang sama dia, belum nih kejadian, makanya Allah selamatkan dia. Nah, bisa nggak husnuzon kepada Allah seperti itu, sehingga kesedihannya adalah bukan kesedihan yang membuat Allah murka, tapi kesedihan membuat Allah cinta kepadanya, karena itu bagian dari pembersihan kekotoran. Karena dosa kita banyak banget ya, dosa masa lalu itu. Nah, mudah-mudahan dengan sakitnya dan sakit itu dialihkan kepada mengingat dosa. Makanya kalau ada orang yang curhat, nangis gitu ya, membicarakan kejoliman orang kepada dirinya dan sibuk kesalahan-kesalahan kepada dirinya, nanti dia nggak akan ada waktu lagi, nggak akan sempat lagi untuk bisa menangisi atau tidak punya lagi rasa sedih atas kesalahan dia di masa lalu, yang harusnya itulah yang harus menjadi motivasi dia untuk bisa memperbaiki diri, bertobat. Kalau seperti ini dia nggak akan bisa, saya tuh harusnya minta ampun nih kepada Allah ya, jangan-jangan saya banyak dosa juga, maksiat yang dilakukan selama berhubungan itu kan maksiat, itu kan zina, itu kan pandangan, pendengaran, lisan, tangan, kaki, kemaluan lah yang membenarkan, mendustakan atau membenarkannya. Ya Allah juga mencabut keberkahan itu, gitu ya. Nah, para pemirsa MKTV dimanapun berada, kalau kita sedih itu wajar, manusiawi. Lelah lahir batin, khawatir itu manusiawi, itu penghapus dosa. Tapi kalau udah kesedihan itu disibukkan dengan dunia, Allah nggak suka. Ayo kita alihkan kesedihan itu yang membuat hati kita remuk. Karena apa? Karena kenangan di masa lalu yang banyak ketertinggalan tentang ketaatan kita, kemudian kesedihan karena banyaknya maksiat kita lakukan, dan kesedihan banyaknya sia-sia. Ayo mumpung ada waktu,
waktu, ada umur, kita taubati, lalu kita perbaiki, berubah menjadi lebih baik, mengejar berbagai ketaatan-ketaatan. Dan ingat, ya, Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, muhasabahlah dengan menambal kekurangan, tambahlah kekurangan itu. Lakukan toharoh, kalau toharoh fisik kita sudah lakukan di bab fikih, tapi toharoh terhadap anggota tubuh kita, pandangan, pendengaran, lisan, kaki, tangan, perut dan kemaluan, juga toharoh terhadap sifat tercela di hati kita, bersihkan itu. Kemudian toharoh dari lintasan hati terdalam kita, banyaknya lupa kita kepada Allah. Nah, itulah kita sucikan. Kalau kita tidak bisa sedih dengan masa lalu, maka kita tidak bisa mentaubati dan memperbaiki diri. Allahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Bunda, Masya Allah, tabarakallah untuk penjelasannya. Insya Allah semoga Bunda sehat walafiat, penuh keberkahan, dan senantiasa bersama kita untuk bisa memberikan banyak ibroh lagi dalam tiap tema di Cerita Muslimah. Dan demikian sahabat MGI TV, bincang-bincang kita tentang kesedihan yang Allah Ta'ala sukai sudah banyak sekali. Tadi gambaran yang Bunda Hairati sampaikan, mudah-mudahan kita bisa ambil hikmahnya. Dan jika kita saat ini sahabat MGI TV mengalami rasa sedih tersebut, dan ingat itu adalah indikator ketika taubat kita diterima, dan bagaimana kita bisa menyeimbangkannya dengan prinsip roja dan khauf. Insya Allah mudah-mudahan sahabat MGI TV, kesedihan yang kita punya adalah kesedihan ketika kita tidak dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan sedih tersebutlah yang akan membuat kita semakin berjalan berlari untuk bisa mengharap segala kecintaan yang Allah punya. Dan demikian, sekarang saatnya saya Rela Zahra undur pamit. Mohon maaf apabila ada khilafan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.